Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lesmini, mahasiswa Universitas Muria Kudus, NIM 2019-20214. Saya akan membawakan materi atau makalah dengan judul Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila guna untuk memenuhi salah satu tugas kuliah. Pendahuluan. Indonesia mempunyai dasar hukum mendasar yakni Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia yang menjadi roh dalam setiap aturan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia dan menjadi hal yang krusial bagi pembangunan hukum di Indonesia yang harus berdasarkan Pancasila. Proses-proses hukum pidana itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan, berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak atau semua rakyat seluruh Indonesia. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya penyelenggaraan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya, yaitu tujuan yang juga menjadi tujuan negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan negara Republik Indonesia, yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan perlindungan masyarakat sosial defensi polisi. Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan, terutama gangguan keamanan, keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan secara hukum pidana atau penal. Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakikatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pola bagian dari politik kriminal, yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Perkembangan masyarakat Indonesia yang setiap harinya mengalami perubahan yang begitu deras, begitu kencang, dan semakin kritis dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia telah membuat kesan jika penegakan hukum saat ini telah mencederai rasa keadilan yang melibatkan rakyat kecil. Pembahasan. Pengertian sistem peradilan pidana, Remington berpendapat dan ahli bahwa
mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 2. Romli Atma Sosmita berpendapat bahwa mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung aspek-aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek, yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka dalam hal ini dapat dipastikan bahwa sistem ini tidak berjalan secara wajar atau tidak secara semestinya. Terhadap kondisi sistem peradilan pidana di Indonesia, diakui bahwa belum bisa menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila yang termasuk di dalamnya. Kehadiran nilai-nilai Pancasila tersebut mempunyai posisi penting pada penegakan hukum pidana agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Reformasi sistem peradilan pidana yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, upaya tersebut atau untuk mewujudkan bentuk dan reformasi atau pembaruan kualitas yang lebih baik, langkah yang harus dilakukan yakni reorientasi, reevaluasi, reformulasi, restrukturisasi, rekonstruksi sistem penegakan hukum pada dasarnya kompilasi dari gabungan beberapa subsistem di dalamnya seperti sistem substansi, sistem struktural, dan sistem budaya.
apabila masuk dalam suatu unsur pembaruan terhadapnya, maka pembaruan yang dilakukan harus meliputi ketiga-tiganya. Satu, reformasi di bidang substansi. Dua, di bidang struktur. Dan tiga, di bidang budaya hukumnya. Reformasi substansi atau legal substansi dalam penataan ulang pada substansi hukum harus diciptakan penciptaan undang-undang yang mengatur dan menjelaskan tentang subsistem sistem peradilan pidana secara komprehensif serta proses dari hubungan antar subsistem peraturan perundang-undangan, baik itu bentuknya undang-undang kekuasaan, kehakiman yang belum mengatur perihal lembaga peradilan. Terakhir reformasi yang dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum harus seperti undang-undang yang mengatur secara khusus tentang subsistem di bidang penyidikan maupun di bidang pelaksanaan pidana. Reformasi struktural atau legal structure secara komprehensif dengan melihat kondisi dari sistem peradilan pidana yang belum bisa berdiri sendiri, bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, maka dibutuhkan suatu penataan kembali yang sifatnya sistematik dan terintegral dalam tatanan konstruksi baru yang mengacu dalam kekuasaan kehakiman dalam arti yang lebih luas lagi. Tahapan yang dominan dalam prosedur di sistem peradilan pidana berada pada tahap adjudikasi atau tahap pemeriksaan di pengadilan yang merupakan ciri universal dalam sistem peradilan pidana di negara-negara demokrasi. Reformasi budaya atau legal culture, komponen budaya hukum dalam sistem penegakan hukum hakikatnya komponen budaya hukum dalam sistem penegakan hukum yang mencakup seperti filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, serta perilaku dari hukum itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa reformasi dari budaya hukum merupakan keseluruhan dari budaya hukum yang terintegrasi dengan baik. Reformasi budaya hukum sendiri tidak hanya sekedar memperbaiki perilaku dari aparat penegak hukum, namun melainkan perbaikan atas etika hukum dan pendidikan hukumnya. Dalam reformasi budaya hukum,
ada kesalahan dalam reformasi budaya hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah diantaranya: satu, melaksanakan kegiatan yang efektif dan tepat seperti menggunakan media dan merestruktur dan hidup dan berkembang di masyarakat. Dua, melaksanakan sosialisasi mengenai materi hukum. Tiga, membangun budaya hukum dari masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme bagi aparat penegak hukum dan birokrasi, sehingga apabila sudah muncul profesionalisme dari aparat tersebut, maka kepercayaan pihak publik terhadap hukum dapat meningkat. Adanya program pembaruan hukum secara terpadu terencana, tersusun secara sistematis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak kecil atau sejak dini, dengan dimulai dari kehidupan dalam bermasyarakat atau bernegara. Oleh karena itu, akan saya ambil kesimpulan bahwa dari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat yang kita harapkan, serta bisa menegakkan hukum sebagaimana yang tersirat dalam kandungan Pancasila secara utuh. Kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mencapai rasa keadilan masyarakat membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencari keadilan secara seutuhnya. Dalam hal sistem peradilan pidana di Indonesia mendatang, memang dibutuhkan sebuah perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, mulai dari subsistem struktural, subsistem substansial, dan subsistem kultural. Terima kasih. Itulah materi yang saya sajikan atau saya bawakan. Semoga bisa memberi pencerahan teman-teman atau masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.